Bapak Ibu guru hebat, salam guru penggerak. Berjumpa lagi dengan saya, Agustina Ari Setianingrum, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Tanjung Sari, Lampung Selatan. Video kali ini berisi mengenai aksi nyata yang telah saya lakukan di sekolah saya terkait budaya positif. Dalam video kali ini juga akan saya paparkan mengenai rancangan tindakan aksi nyata. Nanti juga akan saya perlihatkan bagaimana saya bersama murid-murid, bersama siswa membentuk keyakinan kelas di salah satu kelas di SMP Negeri 2 Tanjung Sari. Dan pada akhirnya saya akan memutarkan video yang berisi mengenai diseminasi budaya positif di sekolah yang saya tularkan kepada teman-teman sejawat saya. Mari kita lihat rancangan tindakan untuk aksi nyata mengenai penegakan disiplin tanpa destruktif dengan baik. Yang pertama mengenai latar belakang. Jika kita mendengar kata disiplin, maka yang akan terbesit dalam pikiran kita adalah tentang kepatuhan pada sebuah aturan. Sebagai seorang guru penggerak yang memiliki nilai berpihak pada murid dan berperan sebagai pemimpin pembelajaran untuk mewujudkan kepemimpinan murid, mempunyai kewajiban untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan, aman, nyaman, sehingga murid dapat bertumbuh menjadi manusia merdeka yang bahagia. Strategi yang bisa dilakukan oleh seorang guru untuk mewujudkan budaya positif di sekolah adalah dengan disiplin positif. Dengan disiplin positif, tugas guru adalah mengarahkan dan membimbing murid untuk dapat menumbuhkan motivasi pada dirinya untuk menjadi seseorang yang melakukan budaya positif dan memiliki karakter positif, bukan karena terpaksa, tetapi karena mereka ingin belajar untuk menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya kita akan melihat tujuan aksi nyata. Tujuan yang pertama adalah murid dapat menumbuhkan motivasi intrinsik untuk mewujudkan disiplin positif yang dilakukan terus-menerus, sehingga dapat membentuk budaya positif di sekolah. Tujuan yang kedua adalah warga sekolah mempunyai pemahaman yang baik tentang disiplin positif dan budaya positif di sekolah, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang positif yang berpihak pada murid. Dan tujuan yang ketiga adalah guru dapat melakukan praktik segitiga restitusi untuk menumbuhkan motivasi intrinsik bagi para murid untuk mengenali masalahnya dan mencari solusi atas masalahnya. Yang selanjutnya, lini masa tindakan yang akan dilakukan. Pada bagian perencanaan, saya akan melakukan komunikasi dengan kepala sekolah, dewan guru untuk merencanakan diseminasi disiplin positif. Saya juga akan merencanakan jadwal pelaksanaan diseminasi kepada para guru dan staf TU dan memberitahu kepada murid tentang rapat kesepakatan kelas sesuai rencana yang telah ditentukan. Pada slide ini akan dijelaskan tahap-tahap dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, menjelaskan langkah kegiatan yang akan dilakukan, kemudian memberikan pertanyaan panduan kepada murid sebagai pedoman bagi murid untuk melakukan curah pendapat tentang nilai-nilai universal dan keyakinan yang perlu disepakati di kelas ataupun di sekolah. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada murid untuk memberikan ide atau pendapat tentang tata tertib atau peraturan yang harus dipatuhi di kelas atau di sekolah dengan menuliskannya pada sticky note yang telah diberikan.
Yang keempat, mengelompokkan peraturan atau tata tertib yang sama yang telah ditulis oleh murid. Yang kelima, mengubah peraturan ke dalam kalimat positif untuk dijadikan keyakinan kelas. Dan yang terakhir, menuliskan keyakinan kelas di kertas karton untuk dijadikan kesepakatan kelas. Yang selanjutnya adalah tolak ukur keberhasilan. Apa sih tolak ukurnya? Tolak ukur yang pertama adalah murid dapat membuat keyakinan kelas dan melaksanakan keyakinan kelas itu dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, rekan sejawat memahami pentingnya menerapkan budaya positif di sekolah dengan membuat kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing. Selanjutnya adalah dukungan apa saja yang dibutuhkan dalam rangka membuat keyakinan kelas dan juga diseminasi budaya positif pada rekan sejawat. Yang pertama adalah sticky note, kertas karton, kertas HVS, kertas warna, dan spidol untuk membuat keyakinan kelas. Yang kedua, dukungan izin dari kepala sekolah. Yang ketiga, dukungan dari teman sejawat untuk menghadiri kegiatan diseminasi. Yang terakhir adalah dukungan dari pelaksana tata usaha untuk menyiapkan tempat dan sarana untuk seminar seperti LCD proyektor, layar, dan banner. Yang selanjutnya akan saya tampilkan foto-foto atau dokumentasi dalam rangka membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat di kelas 9A di SMP Negeri 2 Tanjung Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Kepala SMP Negeri 2 Tanjung Sari yang saya hormati, Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 2 Tanjung Sari yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru serta staf PU yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di lab kita ini dalam rangka mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak angkatan 9, dalam hal ini oleh Bu Novi Firdiani dan Bu Agustina Ari SPD. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah pada tauladan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu langsung saja kita mulai acara kita pada siang hari ini dengan bersama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengingat acara selanjutnya sambutan akan disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum pada Pak Polan, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Novi Firdiani selaku dalam hal ini adalah CGP Angkatan 9, Ibu Ari juga CGP Angkatan 9, Bapak Ibu Dewan Guru, peserta diseminasi pada kesempatan hari ini,
Guru SMP Negeri 2 Tanjung Sari. Marilah kita bersama panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara seperti di Pampang di depan diseminasi budaya positif di sekolah di SMP Negeri 2 Tanjung Sari. Diseminasi budaya positif di sekolah. Yang ini adalah Bapak dan Ibu semuanya merupakan satu rangkaian kegiatan calon guru penggerak. Mungkin kalau ada istilah aksi nyata. Saya di PMM termasuk aksi nyatanya apa? Bapak Ibu guru kalau di PMM itu di belajar mandiri itu kalau aksi nyatanya belum diupload maka ya dianggap belum menyelesaikan, dianggap belum menyelesaikan. Karena aksi nyata ini adalah aktivitas terakhir setiap pelatihan mandiri di ujungnya pasti setelah post-test ada aksi nyata. Ini kelemahan kita ini adalah aksi nyata. Nah, semoga aksi nyata yang dilaksanakan oleh Guru CGP Ibu Novi Firdiani dan Bu Ari ini Bu Ari Agustin ini merupakan menjadikan pembelajaran bagi guru yang lain, bagi kita semuanya. Oh, ternyata aksi nyata seperti ini, sehingga nanti Bapak Ibu guru semuanya juga karena ini budaya positif, bagaimana Ibu Novi dan Ibu Ari ini bisa mendesimasikan, menularkan kepada yang lain. Oh, ini aksi nyata seperti ini. Nanti lebih jelasnya mungkin pada saat beliau berdua nanti memaparkan apa itu aksi nyata di sekolah ini. Ini nanti bagi gambaran Bapak Ibu untuk menyelesaikan setiap topik kan ada berapa topik ya? Setiap topik ya. Topik terakhir aksi nyata. Kalau nggak ditutup dengan aksi nyata nggak bisa. Masih terakhir masih kosong. Rata-rata yang kosong aksi nyata kalau kita ini. Mudah-mudahan dengan waktu juga ya memberikan pembelajaran kepada kita semuanya. Dalam hal ini adalah beliau berdua ini juga menuju kalau dalam bahasa yang keren sekarang ini guru yang kompeten. Nah, guru kompeten, kalau guru penggerak ya, guru penggerak apa sih? Guru yang kompeten. Sehingga guru yang kompeten itu guru penggerak juga diharapkan nanti kan jadi apa? Pada guru yang bagus pada saat mengajar gampang diterima, gampang ilmu yang diberikan kepada itu gampang diterima, gampang memahamkan anak-anak. Nah, ini berbagai cara kan sekarang dengan kurikulum merdeka ini tujuannya adalah orientasinya kan peserta didik. Bagaimana kita menjadikan peserta didik ini mengerti tentang apa yang disampaikan oleh guru, mengerti tentang materi pembelajaran. Nah, ini langkah-langkah ini sekarang ini kalau dalam kesempatan saya bicara dengan di bagian kurikulum di provinsi bahwa CGP ini adalah prioritas, program-program prioritas termasuk dalam penyusunan ARKAS juga ini IHT ini adalah salah satu IHT, salah satu guru penggerak ini salah satu poin plus bagi sekolah. Kita udah berapa? 1, 2, 3 yang maksudnya mungkin udah 4. Nah, sekolah itu kalau semakin banyak guru penggerak nilainya naik karena diharapkan ke depan itu banyak guru ini yang sudah mulai Bu siapa? Utari dan yang lain semoga menjadi motivasi yang lain untuk segera daftar guru penggerak yang sudah bisa. Demikian mudah-mudahan kita bisa menyimak pada siang hari ini apa yang diseminasi positif apa yang disampaikan oleh beliau berdua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kolon yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya kita masuk ke agenda inti. Dan ini diseminasi budaya positif di sekolah sebagai salah satu aksi nyata ya di modul 1.4 CGP angkatan 9. Nah, di seminasi ini ada 2 CGP. Yang pertama pertama disampaikan oleh Bu
Agustina Arif. Pada Agustina Arif disilakan. Baik semuanya, selamat siang. Di sini saya cuma akan membagikan apa yang kami dapatkan waktu mengikuti lokakarya kemarin hari Sabtu. Langsung saja ya Bapak Ibu. Kami akan memaparkan tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Lanjut Bu. Nah, ini yang akan kita sama-sama belajar. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Nanti di akhir kita akan mempraktekkan bagaimana sih kita menggunakan segitiga restitusi dalam menghadapi siswa. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita sebagai guru tuh kalau sekarang tuh monoton ya, misalnya mau metode ceramah semua, padahal kan setiap anak tuh berbeda-beda, gaya belajarnya pun berbeda-beda. Jadi seharusnya kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Itu. Selanjutnya, nah, disiplin positif. Apa sih disiplin positif? Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, seperti kita mau mendisiplinkan siswa, tapi timbulnya rasa ketidaknyamanan. Karena itu kita memaksa mereka untuk menaati peraturan. Terus, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi kita ini tantangannya besar ya. Kita bukan menciptakan anak itu biar memaksa anak buat disiplin, tapi gimana sih kita menemukan anak biar anak itu disiplin tuh dari diri sendiri gitu. Sulit memang ya, sangat-sangat sulit. Biar iya Pak, iya Kak Julin kan. Jadi anak itu biar sadar, oh iya saya harus begini. Nah, disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Nah, ini PR kita. Iya nggak Pak? Benar ya Pak? Bayangin aja udah berat banget. Next Bu. Nah, baik saya lanjutkan. Jadi gimana sih untuk menciptakan biar anak tuh sadar bahwa saya tuh disiplin tuh harus dari diri sendiri. Caranya ini membuat keyakinan kelas. Salah satu caranya. Apa itu? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ya, nih ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban adalah untuk kesehatan dan atau keselamatan. Jadi tujuan keyakinan bukan untuk memaksa anak ya, tapi
dimana kita menemukan kesadaran anak buat itu sudah saya sepakati, jadi itu harus dilaksanakan seperti itu. Next. Nah, bagaimana sih pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Jadi kayak apa ya, kalau abstrak itu kan tidak mudah ini ya Bu. Terus berupa pernyataan universal atau umum, dibuat dalam bentuk positif. Kalimatnya itu positif. Tidak ada tuh kata-kata yang dilarang membawa HP, jangan membawa HP, jangan membuang sampah sembarangan. Itu diubah ke positif. Tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Terus sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Jadi menyesuaikan dengan lingkungan. Terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dan meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kira-kira ada yang perlu ditambah ataukah ini sudah pas begitu. Selanjutnya, next. Nah, nih, ini kemarin saya mempraktekkan di kelas 9A. Meskipun kemarin 9A itu sudah ada keyakinan kesepakatan kelas ini. Cuma di situ saya baca lagi masih ada kata-kata yang lebih ke negatifnya. Maksudnya kata-katanya kurang halus gitu lah. Gitu. Nah, ini yang pertama, saya meminta siswa untuk menuliskan peraturan untuk dijadikan keyakinan kelas atau sekolah dalam sticky note. Di situ saya membagikan kepada siswa sticky note. Kemudian saya minta silakan tuliskan peraturan kelas atau sekolah yang memang harus ada. Seperti itu. Selanjutnya, kan banyak tuh dari 30 sekian siswa, pasti ada beberapa yang sama menuliskan alasan yang sama, terus saya kelompokkan, oh ini sama, seperti itu. Kemarin itu dapat sekitar 12 peraturan yang berbeda-beda. Terus selanjutnya bersama mengubah peraturan ke dalam kalimat lebih positif untuk dijadikan keyakinan kelas. Jadi kalimat-kalimat yang misalnya ada dilarang membawa HP, dilarang pacaran, terus dilarang membuang sampah sembarangan, terus ada lagi dilarang memakai sepatu di dalam kelas, itu diubah ke yang lebih positif seperti itu. Setelah itu sudah dapat tuh ada 10 keyakinan kelas, kemudian dituliskan dalam kertas karton untuk dijadikan kesepakatan kelas. Dan mereka sudah tahu kalau mereka melanggar, itu sudah ada dalam kesepakatan mereka seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa dipraktekkan oleh Bapak Ibu guru di kelasnya masing-masing. Selanjutnya, nah kenapa sih? Karena ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar itu apa aja? Yang pertama ada bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan merasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima kesenangan. Misalnya di kelas Bapak Ibu ada, atau di kelas matematika misalnya ada anak yang ternyata suka tidur, tidak memperhatikan. Sebenarnya ada hal yang belum terpenuhi. Entah itu kasih sayang, mungkin karena belum mendapatkan perhatian dari orang tua, mereka jadi seperti itu. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Jadi orang melakukan sesuatu hal itu pasti ada motivasinya, ada tujuannya. Nah, motivasi merupakan dorongan
karena yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melaksanakan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi takut dihukum, ya terus seperti itu. Terus yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan seperti itu karena ada imbalan, ada penghargaan. Sebenarnya bagus sih ya imbalan atau penghargaan, tapi ternyata disiplin positif itu kurang tepat. Ya. Yang selanjutnya, nah ini menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini yang kita tuju tuh ini, murid melaksanakan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebaikan dalam dirinya. Nah ini merupakan motivasi intrinsik. Baik, sambil ini kita lanjutkan. Nah ini ada konsep disiplin dengan identitas gagal dan identitas sukses. Yang gagal itu apa? Ternyata hukuman dan penghargaan, reward dan punishment itu membawa siswa kita, anak kita pada konsep identitas gagal. Kenapa? Karena hukuman itu menyakitkan. Yang kedua, tidak nyaman, membuat anak tidak nyaman. Terus menakutkan, terus memaksa, dan murid akan menyembunyikan kesalahan dan menjadikan murid rendah diri. Itu ya. Yang penghargaan, reward, tidak efektif, terus merusak hubungan karena apa-apa harus dengan reward. Terus mematikan kreativitas. Siswa menjadi tidak kreatif. Kalau dia sudah mencapai sesuatu berarti dia sudah puas dan tidak menjadikan dia untuk lebih berkembang. Terus menghukum dengan sistem ranking. Tuh. Terus yang selanjutnya merampas hak menghargai dirinya. Next. Nah ini yang selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi reward and punishment itu identitas gagal, sekarang ya identitas sukses. Yaitu adalah konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi ini penguatannya jangka panjang. Perlu monitoring berkelanjutan dan murid menghormati peraturan. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan, jadi kita menawarkan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang selanjutnya, fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaannya apa? Dalam hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini contoh kasusnya. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera misalnya, atau lari keliling lapangan. Terus guru marah dan murid menjadi takut. Itu hukuman. Konsekuensi apa? Misalnya guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR pada saat jam pelajaran.
jam istirahat. Ini guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau ada konstitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa untuk menyelesaikan permasalahannya. Terus guru lebih terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Vivi yang akan menjelaskan tentang kontrol. Terima kasih Ibu Arya Agustina. Bagaimana Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan secara gamblangnya oleh Ibu Arya Agustina. Akan lanjutkan sesi selanjutnya oleh saya. Sebelum kita mengetahui 5 posisi kontrol oleh pendidik, ada baiknya kita breaking dulu ya Bapak Ibu. Wajahnya sudah mulai lelah, biar nggak ngantuk Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu silakan berdiri, kita di tengah ya Bapak Ibu. Kita buat posisi seperti ini supaya Bapak Ibu bisa berdiri bersama-sama di tengah. Oke. Berhadapan-hadapan atau ke depan semua? Oh iya begitu ya. Oke, siap. Siap Bapak Ibu ya. Harusnya saya ini bawa door press ya hari ini, tapi ketinggalan. Jadi nanti dipantau ya Bu Tika ya, yang hari ini heboh, door pressnya menyusul ya, dilihat ya Bu Tika ya. Oke, siap-siap, silakan Bu Tika, kita akan breaking. Iya, saya sih ya. Jangan takut ya Bapak Ibu. Ayo, semuanya Bapak kita bisa memfokuskan mereka terus supaya nggak ngantuk ya, kita selingi dengan diselingi seperti itu. Oke Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu ada yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, yang seringkali kita lakukan di dalam kelas, misalnya tadi kan sudah disampaikan Bu Agustina ya, misalnya kalau peraturan jangan mengeluarkan baju, ya kan, itu kan, kemudian jangan terlambat atau kerjakan PR. Maka pada saat tidak mengerjakan PR, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Dihukum ya. Dihukum biasanya disuruh apa Bapak Ibu? Kalau yang pernah saya lihat anak-anak ya, pernah baris dengan Bapak Babin Kamtibmas ya, itu pernah baris. Nah itu hormat bendera ya. Itu kenapa itu ya? Dihukum ya, hormat bendera. Tidak mengerjakan PR, hukumannya hormat bendera. Padahal nggak mengerjakan PR-nya Butika, matematika. Hubungannya dengan hormat bendera apa ya Butika? Gitu nggak ada ya. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Misalnya begini kalimatnya,
aduh nak, ibu sudah capek loh datang dari Karang, berangkat jam 6, bangun jam 4, masak buat anak, buat suami. Kamu sampai di sini malah tiduran pelajaran ibu. Ya, itu tambah merasa sebagai pembuat rasa bersalah ya. Kemudian kalau sebagai teman, pernah nggak ya Bapak Ibu? Pernah ya? Ya, misalnya, tapi kadang-kadang Bu, kadang saya berusaha sebagai teman, tapi kadang-kadang melunjak ya. Iya. Padahal kalau sebagai teman itu memang kita bisa dekat. Anak nggak takut, tapi kadang melunjak. Itu yang segi negatifnya itu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian pemantau. Jadi kalau dia pemantau itu di dalamnya kita berperan, ya. Kemudian yang selanjutnya manajer. Jadi kalau yang manajer ini itu pernah dilakukan dengan Pak Imam ya. Jadi pada saat menyelesaikan kasus Ray Joyce ya, Joyce itu ditanyakan, bukan mencari siapa yang salah, tapi berusaha membantu mencari solusinya, ya. Itu dikenal dengan win-win solution. Jadi mereka itu tidak takut, ya, berusaha untuk menyelesaikan masalahnya sehingga Joyce bisa diterima kembali di kelompoknya, tidak dikucilkan karena sudah merasa bersalah seperti itu. Next. Ya, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu yang sebagai penghukum. Nah, misalnya, patuhi peraturan sekolah. Kalau enggak, kamu patuh, nanti kamu kalau enggak baris rapi, kamu baris di depan. Nah, seperti itu. Kalau yang pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu harus bilang sama kamu, nak, ibu kecewa banget dengan kamu. Nah, itu kadang-kadang kata-kata yang seperti itu ya, Pak Yudi ya. Kemudian teman, nah iya, teman sudah dilakukan dengan kita berusaha untuk sebagai teman supaya kita bisa merubah anak-anak ya perilakunya. Tapi kadang-kadang terus melunjak ya Bu Sisil ya. Kemudian pemantau. Di situ kita berkecimpung. Kamu sudah melanggar. Apa konsekuensinya? Nah itu seperti itu. Ada konsekuensinya yang harus diterima oleh murid. Nah kalau sebagai manajer itu tadi adalah mereka mengetahui kesalahannya, kita gali. Kemudian kita cari, kita bantu untuk menemukan solusinya seperti itu. Next. Nah di sini Bapak Ibu kita akan mencoba menyelesaikan masalah anak-anak itu dengan suatu pendekatan yang namanya segitiga restitusi. Ya, dimana yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Next. Ya, yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan, itu adalah proses pembelajaran. Kita akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Ya. Contoh kalimatnya, misalnya, berbuat salah itu adalah lumrahnya. Semua orang juga punya salah. Ibu juga pernah berbuat salah waktu sekolah. Nah seperti itu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah. Kemudian ibu mencari solusi tentang permasalahan kamu saat ini. Next. Kemudian yang langkah yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, pada validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kadang-kala anak itu melakukan sesuatu atau action atau mencari perhatian karena memang yang disampaikan Ibu Arya Busina tadi bahwa kebutuhannya itu ada tidak terpenuhi. 5 kebutuhan dasar manusia. Dia kurang kasih sayang di rumahnya. Ya, jadi di sekolah mungkin bapaknya pulangnya seminggu sekali ya, seperti anaknya Butika ya, si Haji ya. Kemudian di rumah tinggal sama misalnya bibinya, yang bibi juga kerja. Maka dia mencari perhatian dengan melakukan sesuatu yang menarik perhatian temannya. Kemudian contohnya di sini
misalnya seperti Joyce kemarin ya. Nah kemudian kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Nah, ya, itu yang kita sampaikan ke anak kita. Kenapa kamu melakukan hal itu? Kemudian selanjutnya adalah kamu patut bangga dengan dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kemudian kalimat selanjutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Oke, next. Setelah itu langkah selanjutnya adalah menanyakan keyakinan, ya. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna, ya. Kemarin sudah dilakukan oleh Pak Imam, ya. Menanyakan apa yang harus diperbuat oleh Joyce, ya. Itu kita nanyakan, kita gali. Jadi dalam pembahasan itu anak nggak takut Bapak Ibu, ya. Kemudian pertanyaannya itu memotivasi secara intrinsik, ya, bukan secara intrinsik, ya. Kemudian mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah, ya. Kalau keyakinan itu memang diyakini oleh anak itu sendiri, kemudian dia akan mewujudkannya, ya, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah itu. Kemudian contoh kalimatnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang sudah kita sepakati? Itu tadi keyakinan kelas yang sudah kita buat, yang sudah Bapak Ibu guru buat bersama anak-anak di kelas. Kemudian apa bayangan kelas kita yang ideal? Ya, kalau semua anak-anak mematuhi atau menyepakati keyakinan yang dibuat, kelas ideal apa ya yang akan dibayangkan? Kemudian kamu mau jadi orang seperti apa? Nah itu adalah contoh-contoh kalimat menanyakan keyakinan. Oke Bapak Ibu, saya perjelas ya. Jadi kita akan menemui kejadian-kejadian yang anak kita lakukan di kelas. Misal yang dicontohkan tadi adalah pada saat memulai pelajaran ada yang sedang tiba-tiba makan, ya. Begitu ditanya, karena apa? Belum sarapan. Maka tetap dilanjutkan pelajarannya setelah nanti habis istirahat. Kalau itu tadi kejadiannya sebelum istirahat pertama, setelah istirahat pertama dipanggil, kita ajak ngobrol. Kita bantu untuk menemukan solusi dari permasalahan anak itu, ya. Kemudian banyak lagi ya Bapak Ibu misalnya terlambat, ya kan, anak-anak kita banyak sekali yang terlambat. Tiba-tiba katanya juga sama, ya, bangun kesiangan. Kalau terlambat kadang motornya bocor di jalan, ya itu di luar kendala kita. Oke Bapak Ibu, nanti kita akan praktek ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita akan praktekkan segitiga restitusi, penyelesaian dengan pendekatan segitiga restitusi dengan urutannya, ya, dengan 3 urutannya. Nanti akan dibagi 3 kelompok. Dihitung mulai dari Ibu Lucia, ya, itu selesai. Nanti hitungan itu maka dia akan kumpul dengan kelompoknya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Kita buat 3 kelompok. Oke, silakan dimulai dari Bu Lucia menghitung 1, 2, 3. Oke, sekarang silakan kumpul di masing-masing hitungan tadi ya Bapak Ibu. Yang angka 1 ke kelompok 1. Ya. Oke, waktunya 1 menit. Oke, Bapak Ibu, kelompok mana yang maju dulu? Silakan. Silakan kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3. Ya, banyak sekali ya Bapak Ibu kasus yang kita temui di kelas ya. Setiap hari pasti ada ya Bapak Ibu ribut karena makan di kelas, kemudian ada anak yang nyontek ya, terlambat masuk kelas, seperti itu. Silakan, kelompok mana dulu?
Kelompok hebat dari Bu Sisil siap? Siap? Atau kelompok Bu Sari? Ya, maju. Ya, silakan. Silakan maju. Ya. Kita beri aplaus. Kita beri aplaus kelompok 2 untuk maju ya. Silakan kelompok 2. Ayo di sini. Siap. Yang jadi guru siapa yang jadi guru? Ayo. Kita jadi murid. Nomor 1. Kita kelompok dulu. Yuk. Silakan. Pakai mic boleh? Silakan. Ya, posisi duduk. Silakan anak-anak kerjakan sendiri ya. Belakang ya. By yourself ya. Tidak ada kerjasama ya nak ya. Ini kita ulangan, jadi kerjakan sendiri, tidak ada. Kenapa aku Mila? Benar ya aku? Gimana ya? Beneran nih, coba saya jawabannya. Kok sama nih jawabannya aku sama Mila? Coba lihat. Sama enggak? Ya, kerjakan sendiri ya Agung ya. Ya masih dikasih waktu lagi. Nanti Agung sama Mila ke ini ya, ke ruangan ibu ya. Sudah selesai bro. Ya, coba duduk dulu sini. Gimana tadi satu-satu ya ceritanya ya. Saya mau dengar gimana ceritanya Mila tadi. Tadi kan ada pengalaman Bu, terus waktu ngerjain aku ini pinjam pulpen, ternyata bukan pinjam Bu, tadi mau nyontek. Gitu. Terus beneran nyontek nggak? Kamu lihat jawabannya aku. Ini sama Bu jawabannya. Iya, coba ibu lihatin tadi. Kalau nggak dibolehin dia marah-marah Bu, bikin ngefitin. Oh iya ya, sama persis nih jawabannya aku sama Mila. Nah coba nanti Mila sebentar ya, saya mau dengar gimana ceritanya dari Agung. Apa benar Agung kamu ngintip jawabannya si Mila? Enggak Bu, aku cuma minjem pena tapi nggak dibolehin. Terus sambil kelihatan ya, kebaca gitu jawabannya Mila. Ya kasih Bu cuma dikit. Oh gitu. Boleh tanya kan? Kenapa Agung? Apakah Agung tidak siap ulangan tadi ini? Aku belum belajar dulu. Kenapa mau nggak belajar? Ya itu main game sama Andy Bu. Oh, Miss kan kasih tahu ya kita ulang bahwa pengumuman bahwa minggu depan kita ulangan dan di grup tadi malam saya ingatin lagi jangan lupa ya kelas 7D kita ulangan gitu kan ya, baca nggak di grup? Iya Bu, semalam mau belajar. Nah, terus? Edi sama itu ngajak main game. Oh gitu. Ya udah gini. Nggak sempat belajar. Ya udah gini, gimana kalau besok Agung dikasih ulangan lagi ya, susulan ya supaya lebih fair ya hasilnya ya. Gimana Mila? Dengan solusi yang ada, apa Mila mau diulang lagi ulangannya? Cukup. Ya kalau gitu nanti Agung diulang ya ulangannya supaya lebih fair lagi, benar-benar hasil pemikiran dari Agung gimana? Ya Bu. Ya sudah selesai. Minta maaf dong Agung sama Mila. Maaf ya Mila. Ikhlas nggak maafinnya? Ya, don't do like that anymore, oke? Jangan diulang lagi ya sayang. Iya, ya udah cukup. Oke, luar biasa ya. Oke, keren sekali ya. Silakan antara kelompok 1 dan 3 ini ya, yang mau maju duluan. Siapa? Kelompok 3 ya. Kelompok 1. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan. Iya. Monggo. Siapa jadi gurunya?
beda banget. Ya Allah, nilai 50. Enggak ini saya loh. Nih 100 dapat. Kamu 50 mau ngapain? Kerja apa nanti kalau mau nikah langsung aja ya? Ngapain? Belajar enggak? Ya Allah, kalau saya ini pulang ke rumah dengan 50, wah hancur. Kertas ini saya bakar di jalan, nggak mau saya nemu bagus saya ini bahaya. Malu ya Allah, malu. Ini kalau ketahuan Agung pasti 40 dapatnya. Iya itu. Saya Kenapa? Mira kenapa nangis? saya diejek Ali, Bu. Ali. Kenapa? Diejek kenapa Ali? Karena nilai ulangan saya jelek. Nilainya jelek, nilainya lebih bagus lagi berarti ya. Iya, Coba Bu. Amira tenangin diri Amira dulu. Amira cuci muka dulu ya, supaya tenang. Gak usah takut sama Ali. Ibu mau ngobrol sama Ali ya. Iya, Bu. Jangan mandi ya, cuci muka aja ya. Bu, kenapa kalau cuci muka? Ya nggak apa-apa, biar dia tenang Alinya. Ali, ibu mau tanya. Ali sudah kelas berapa? Alhamdulillah ke kelas 8. Kelas 8. Tadi nilainya lebih bagus ya dari kamu? Woi pasti. Oh pastinya dong. Baru kali ini dapat nilai bagus ya, Li? Ibu kacau kalau Alhamdulillah kalau nilai Ali itu sekarang jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Wih pasti. Iya. Kita ini kan sebagai manusia ya, tidak luput dari rasa salah, tidak luput dari menyakiti hati temannya. Tapi kita berusaha untuk menjadi yang baik. Tapi saya punya itu fakta itu. Iya fakta. Ini juga gini ya Lia. Itu kan ada Ibu Lucia sebagai guru BK. Jadi Ibu mau tanya, Ali itu kenapa sih bisa ngecek Amira kayak tadi sampai Amiranya kesibukan? Ya karena saya sih bangganya Bu dapat nilai 100 Bu. Woi, nggak pasti sekali Bu saya dapat Bu. Iya, saking bangganya ya. Iya sih bagus. Ada rasa bangga gitu ya. Tapi kalau bisa jangan sampai menyakiti orang lain. Oh, gitu. Kasihan si Amiranya sampai sesubukan sampai kayak gitu. Ya benar ya Bu ya. Ini ada ibu BK-nya. Bu maaf Bu jangan Iya. seperti itu ya. Iya, lain kali Ibu harap Ali jangan seperti itu. Jangan apa ya? Jangan sesumbar baru sekali dapat nilai bagus. Berusaha lebih bagus lagi Jadi kalau supaya dapat 3 kali boleh tersumbat. ya jangan juga. Untuk semangat, untuk motivasi Ali supaya kedepannya Ali tetap mempertahankan nilai 100 dan sampai kapanpun 100 terus. Justru Ali berusaha mengajak Amira, ayo Amira kita belajar bareng supaya nilai kita sama-sama bagus. Nanti saya ingat Bu, nggak boleh. Iya. Ali juga menurut Ali nih apa namanya tindakan Ali tadi itu udah benar apa belum sih? Tadi menurut saya benar Bu, tapi setelah dapat arah dari Ibu ya ternyata salah. Salah, itu nggak benar ya Lia. Iya, Bu. Sekarang apa yang harus Ali lakukan kalau udah tahu itu nggak benar? Ya nggak boleh ngecek temannya kalau dapat nilai jelek, nanti saya akan bantu teman saya Bu. Iya, Ali sudah minta maaf dengan Amira? Belum Bu. Belum. Setelah ini ya Ibu BK ya, setelah ini Ali minta maaf dengan Amira dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Benar Ali? Ya Bu, insya Allah. Iya. Itu aja Ibu BK ya. Ada tambahan? Anak pandai itu memang patut bersyukur, berbangga, tapi tidak boleh sombong, ya. Betul dengan guru kamu tadi yang memberitahu Ali bahwa Ali kalau memang sudah merasa menguasai materi lebih dibanding temannya, temannya diajari, jangan malah diejek, ya. Ya. Jadi harus jadi anak yang pandai, tapi juga berkarakter baik, ya. Harus tetap rendah hati, ya. Nah, itu aja ya Ali ya. Ali sekarang silakan masuk kelas. Minta maaf dengan Amira ya Lia. Iya. Oke, luar biasa. Luar biasa. Keren sekali nomor 1. Ya, Bu. Luar biasa. Akan
Ini gunanya tadi saya satu ini masalah. Oke, silakan. Biar cepetan kita maju. Mendingan Baik, beberapa kita kamu praktekin ya. Apa tadi? Segitiga restitusi, ya. Oke. Jangan diri dulu. Belum mulai. Mulai kan? Baik, anak. Ini ada rapat guru-guru. Kita mau pulang cepat, ya. Pulang cepat, jadi kelas dibersihkan dulu. Ya. Ya kita kan mau pikir dulu. Mau kemana? Ada pikir kita. udah janjian sama cowoknya itu. Saya tiket berapa orang sih? 3 orang. Ini ada titik, ada Jamil. Kemana satunya? Sisil Pak. Pulang. Jajan orang jajan. Ya, diselesaikan dulu ya. Yang punya diselesaikan piket sebelum pulang harus kelas dalam kondisi bersih. Ya Pak. Ya. Nanti kita pulang layangan nih. Sisi lagi sini. Ya. Akhirnya kambing tadi Pak. Ya. Akhirnya kambing. Bisa dipanggil kan sih? Panggil sih. Ya, sini. Nah. Gimana? Ini di sini. Piket dari ini ya. Bapak bukan saya yang bikin. Kata siapa Pak? Kata dari itu piket dari ini. Katanya itu bohong Pak. Jangan itu bohong. Oh gitu. Pak, jadwal piket Pak. Jadwal piketnya. Pak, jam berapa siapa? Oh, di sini. Iya. Bapak kita minta ngomong kok tadi Pak. Piket ini hari ini piket. Lupa gimana? Saya nggak diingetin Pak, terus tadi saya aus. Ya Bapak juga pernah lupa sih, ya. Lupa kadang-kadang lupa. Pak, saya juga lupa. Udah beli udah tua. Ini Berarti nggak tahu masih sama juga ya? pelupa juga ya. Iya, emang saya Gitu ya. Juga iya. Iya. Ini menurut Sisil gimana? ya baik-baik. Ya. Jadi tugas piket hari ini kan tugas piket ya. Kalau Sisil nggak ikut piket sebenarnya bagaimana perasaannya? Mereka nggak keberatan Pak. Keberatan, nggak keberatan, gitu ya. Preman sih, preman kayak Rizka deh. Kita kalau menurut apa kan ada keyakinan kelas ya? Saya itu nggak tahu Pak. Keyakinan kelas, nggak ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu siswa itu punya kewajiban apa? Kalau dan belajar apa lagi? Jajan. Ini yang pikir nih apa? Menjaga kebersihan kelas. Komitmen, ada komitmen. Di antaranya adalah apa? Ada jadwal piket, ya kan? Piket. Kalau jadwal piket berarti keyakinan kelas bahwa semua siswa itu punya kewajiban menjaga kebersihan kelas. Iya. Di menurut saya bagaimana? Menjaga kebersihan kelas merupakan suatu kewajiban, bukan ya?
kewajiban Pak, tapi kewajiban itu kalau dilanggar sekali nggak apa-apa. Ya, oke. Ya, diharapkan dengan sadar saya tetap bersama-sama. Tidak mungkin itu kelas isi kelas berapa? 8C. Kelas 9C. Yang musikan kelas 8. Nah, yang musikan tadi kelas 9C. Jadi di sini ada rasa apa? Punya rasa apa? Rasa milik, Tanggung jawab dalam kebersihan kelas ya. Jadi harus punya rasa memiliki ya. Oke. Mungkin itu sudah ya. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, kita beri aplaus buat kita semua ya. Telah memberikan luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Tadi sudah kita mempraktekkan, Bapak Ibu mempraktekkan semua mengenai penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi di sini kami juga hanya berbagi ya Bapak Ibu, berbagi ilmu yang sudah kami dapatkan. Mudah-mudahan kita dapat menerapkannya budaya positif ini di sekolah, kemudian menyelesaikan masalah dengan murid-murid kita menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih untuk Bapak Ibu hebat, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikian tadi penampilan dari Bu Agustina Ari dan Bu Novi Firviani dalam aksi nyata 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Acara selanjutnya sebelum kita tutup, kita akan doa terlebih dahulu. Silakan kepada Pak Jamil untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita berdoa. Namun mohon izin, saya akan memimpin dengan agama Islam dan yang non-Muslim dipersilakan untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada siang hari ini kami berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah SMP Negeri 2 Tanjung Sari. Oleh karena itu ya Allah, ridhoilah kegiatan kami, berkatilah kegiatan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikanlah kepada kami kekuatan, kesabaran dalam rangka berusaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa pemimpin-pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamil yang telah memimpin doa. Bapak Ibu, mari kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan bersama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pemandu acara mohon maaf apabila dalam mengantarkan acara hari ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.